misalnya yang bermasalah saya kan nanti yang di blast teleponnya kan bisa teman kantor saya, bisa keluarga, bisa wah itu mengerikan sekali. Nah itu ini supaya kita tahu lah Pak ya. Kalau OJK memandang itu tuh gimana Pak? Kalau mau menyelesaikan sengketa lewat lembaga alternatif kita ini gitu ya harus menjadi lembaga alternatif kita bersama kan Pak ini Pak ya, ya kan? Apakah perlu mengeluarkan uang Pak? Kalau misalnya lari kepada pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan, itu ingat 2L. 2L? 2L. Apa Pak? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo, dan saya bersyukur sekali sore ini saya bisa datang di sebuah gedung yang tinggi di pusat kota Jogja. Namanya agak bukan mengerikan sih Pak, tapi lebih ke nggak ngerti nih. Ini gedung ini sebetulnya bank atau apa? Ini kalau orang awam Pak ya gitu ya. Dan saya datang ke sini karena ada banyak sekali masalah yang menimpa warga negara Indonesia Pak. Terutama di Jogja juga Pak. Karena banyak mahasiswa. Wah mahasiswa ini kan banyak yang terjerat pinjol Pak. Betul. Terjerat pinjol, kemudian ada orang-orang yang lagi sudah lulus kuliah, mulai bekerja, lalu mendapatkan tawaran-tawaran semacam asuransi dan lain sebagainya. Yang mau belajar saham ini nih, kru Mojo ini kan mulai menanam saham di aplikasi-aplikasi Pak. Betul. Nah, saya juga sebetulnya dulu juga Pak. Terus sekarang agak lebih takut. Nah, makanya supaya firm ini apakah teman-teman saya dan banyak anak-anak muda ini yang lagi hobi menabung entah itu emas, entah itu reksadana, saham termasuk itu bisa lebih dapat informasi yang banyak ya Pak ya dan jelas gitu. Nah teman-teman saya kebetulan sangat beruntung karena bisa ngobrol bareng dengan Bapak Tri Herdianto, Pak Tri Her gitu aja ya. Atau boleh nggak dibalik? Boleh. Ini beliau direktur pembelaan hukum perlindungan konsumen. Nah, Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen dari OJK. Betul. Nah, berarti Pak, kalau seperti itu, posisi Anda lebih cenderung membela konsumen? Kurang lebih begitu. Nah, yang kalau membela konsumen berarti yang menjadi lawannya siapa? Pelaku usaha jasa keuangan. Oh. Ya. Sebetulnya ini memang ada undang-undangnya. Jadi sebetulnya mazhab kalau saya bisa sampaikan mazhab bahwa semua dunia usaha itu ada perlindungan konsumennya. Nah, tapi khusus untuk sektor jasa keuangan memang ini diampu oleh OJK karena dengan terbentuknya atau keluarnya Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, itu salah satu tujuannya terbentuknya OJK yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah itu kalau kita bilang adalah mungkin satu-satunya undang-undang yang menyatakan tegas seperti itu. Tujuan berdirinya suatu lembaga adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, sehingga perlu ada dan ada bab khusus di undang-undang itu tentang pelindungan konsumen. Nah, itu ada pelindungan konsumen itu kalau mungkin bisa saya garis bawahi sudah pasti melakukan edukasi dan literasi itu, kemudian pelindungan konsumen. Nah, pelindungan konsumen itu adalah salah satunya yaitu tadi bagaimana supaya di dalam perjanjiannya tidak ada yang
merugikan konsumen. Bapak dulu kan sarjana hukum. Ya. Kok bisa masuk ke institusi keuangan? Gimana ceritanya, Pak? Ini agak sedikit pribadi, tapi nggak apa-apa. Ya, iyalah. Ini beliau Pak Triheri ini sarjana hukum dari UNS, tapi SMA-nya di Jogja. SMA di Jogja. Tapi aslinya SMP, mana, Pak? Saya sebetulnya Solo. Oh. Nah, kebetulan bapak saya tentara, Auri, jadi pernah dinas di Adi Sucipto. Tapi beliau bukan di Pangkalan, tapi di Akabrinya. Oh, jadi bapak yang menangani Taruna Auri. Nah, salah satunya saya pernah pindahnya kelas 3 SMP sebetulnya. Oh gitu. Jadi kelas 3 SMP saya di SMP 8. SMP 8 Jogja. Oh SMP-nya 8, bukan SMA-nya yang 8? SMP 8 juga, tapi kelas 3. Jadi sudah kelas 3. Berarti 88? Iya. Pindah ke SMA-nya juga 8? SMA-nya SMA 8. Jadi SMP 8 terus keterima SMA 8. Karena pada waktu itu saya pertama kali NEM. Iya. Itu saya masuk, alhamdulillah masuk SMA 8. Nah, tapi sebetulnya pilihannya bukan UNS. Biasalah, anak Jogja pasti pilihannya UGM. Tapi saya tidak diizinkan mungkin. TP itu bisa diplesetkan. Bisa tebar pesona atau teknologi pertanian. Iya. Kalau di UGM enggak itu, Pak. Teknik palsu. Oh, teknik palsu. Karena ini bukan menghina teman-teman TP ya. Tapi teknik itu, Pak, kalau di UGM, Nyuwun Sewu, itu kan dibelah oleh jalan Kaliurang UGM itu. Iya. Teknik itu sebelah baratnya Jalan Kaliurang. Ini sementara yang humaniora itu sebelah timurnya. Nah, kebetulan teknik pertanian ini kok di sebelah timurnya. Jadi TP diplesetkan teknik palsu. Ya itu sedikit tuh. Jadi saya sempat ke TP ya? Daftar, Pak. Daftar TP UGM. Tapi nggak keterima. Alhamdulillah. Kenapa sih, Pak, nggak ke UII? Kan bisa sama Pak Mahfud MD. Alhamdulillah. Karena saya itu kan anak tentara itu terbatas ininya. Oh iya, Pak. Saya juga dulu nggak kuat juga, Pak. Jadi pada waktu saya masuk itu bapak saya udah bilang, kamu harus bisa masuk negeri. Karena kamu biar bisa kuliah. Maaf ini, Pak, kami ini generasi yang terbatas, Pak. Walaupun saya karena anak tentara bisa dapat rate khusus untuk UPN. Saya keterima UPN dulu, UPN Pak. kan dulu kayaknya ya saya daftar. Ya, saya teknik kimia. Keterima. Pasti. Kenapa nggak dilanjutin? Ya udah keterima negeri. Oh iya. Saya juga gitu. Jadi lebih murah. S2-nya? S2-nya saya di Unpad. Waktu S2 sudah bekerja di OJK? Sudah bukan OJK, Kementerian Keuangan. Oh, di Kementerian Keuangan. Wah, ini lebih aneh lagi nih, Pak. Ya. Kalau jadi saya memang kita ngobrol lebih jauh ya. Saya aslinya sebetulnya masuk di Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu tahun 97. Saya masuk di Kementerian Keuangan. Nggak tahu, Mas Putut gimana itu tahun 97? Saya kuliah, Pak. Udah kuliah. Ini semua nggak beda jauh umurnya. Oh iya. Jadi, hanya Anda direktur, saya kepala suku. Nah, itu 97. Terus kemudian dari Kementerian Keuangan itu namanya dulu Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Masih ingat saya. Nah, yang terakhir Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, itu Bapepam LK itu gabungan dari Bapepam dan Lembaga Keuangan, DPLK dulu. Dulu bukan Bu Gultom ya? Bu Gultom itu dia di BI beliau. Beliau di BI. Iya. Tapi tidak di Bapepam dulu ya? Enggak. Di BI. Nah, terus kemudian Bapepam LK ada Bu Sri Mulyani, terus kita dapat remunerasi
Tapi terus ada mazhab bahwa 3 kekuasaan pemerintahan. Bahwa urusan Kemenkyu itu adalah fiskal. Urusan BI adalah moneter. Ya, ini OJK. OJK itu sebetulnya itu adalah OJK itu moneter atau fiskal nih? Dia bukan Pengawasnya. Dia pengawas sektor jasa keuangan. Jadi kalau di pemerintahan berarti judisialnya ya. Yudikatif. Dia kalau disebut namanya memiliki fungsi pemerintah tapi di luar pemerintah. Iya. Gitu. Jadi dia lembaga khusus. Jadi fiskal nggak boleh jadi satu sama pengatur pengawas sektor jasa keuangan. Betul. Moneter juga nggak boleh. Nah, sehingga itu sebetulnya amanah OJK itu ada di Undang-Undang BI. Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa akan dibentuk pengawasan sektor jasa keuangan. Iya. Oke, sebelum itu Pak, saya perkenalkan lagi ini yang lebih senior lagi dengan jam terbang yang lebih tinggi, Pak Himawan Subiantoro. Ya. Wah, kalau Pak sore, Mas. Aduh, masih sehat ini. Iya. Pak, gimana Pak jaga stamina Pak? Karena gelangnya itu Pak. Ya olahraga. Pak Himawan ini teman-teman ini satu kampung dengan Agus Mulyadi. Oh iya. Agus Magelangan. Dari Magelang beliau. Betul. Kuliah S1-nya di Undip ya Pak ya. Iya. Setelah itu di mana lagi Pak? Pernah di luar negeri ya? Iya pernah. S2 saya diambil master. Masternya ya? Iya. Di mana Pak? Di Boston. Di Boston. Iya. Ya, teman saya juga ada tuh. Ya, dan orang keuangan juga. Di Boston apa Pak ngambilnya? Ambilnya saya Master of Law. Oh, bukan ekonomi? Bukan. Hukum. Ini berarti dua-duanya orang hukum? Betul. Iya. Waduh. Ini yang orang hukum Undip Pak, yang sekarang ketua KPU Pak. Ketua KPU. KPU yang sekarang. Oh iya. Pak siapa itu? Aduh, yang Hukum. Hukum itu kalau nggak salah hukumnya Purwokerto. Terus okay. S2, S3-nya di Undip. S3-nya kalau nggak salah di ini deh, di Malaysia. Tapi kemudian mengajar di Undip. Terus kemudian ya udah sekarang jadi ketua KPU Pak. Yang menentukan ini nanti 2024. jalannya. Iya. Jadi startnya 2024. Nggak ketemu karena S1-nya beda kan? Iya, tapi kok Anda banyak malang melintang di perbankan ya Pak? Di Mandiri pernah ya. Iya, jalan hidup ya saya kira. Kalau tadi Pak Tri dari TP mau teknik kimia terus kemudian hukum masuk ke OJK, ya barangkali banyak orang yang sekolah tetapi kemudian tersesat di jalan yang benar. Karena ternyata sampai sekarang saya suruh ngurusin yang masalah-masalah hukum. Dan mungkin juga. Ternyata ngurusin duit lebih enak ya Pak daripada duit. Iya. Itu kalau Bapak begitu lulus Undip langsung kerja juga? Iya. Di pertama di mana Pak? Mandiri langsung? Sebetulnya kalau kerja saya sejak sekolah udah kerja. Jadi sambil jadi PNS saya, sambil nyambi sekolah. Karena ya sama juga, saya anak tentara yang ekonominya ya terbatas, jadi harus kerja sendiri. Oh ini anak tolong semua. Setelah lulus baru rencananya sih pengen jadi advokat, lawyer kan gagah gitu ya. Iya. Tapi akhirnya karena pertimbangan tertentu, wah saya kayaknya nggak cocok nih. Akhirnya saya pindah ke cari marketing gitu. Rupanya dapetin di salah satu bank pemerintah waktu itu, Bank Dagang Negara. Bank Dagang Negara ya, yang kemudian di merge di Bank Mandiri. Iya. Nah di situ saya ditempatkan di cabang untuk marketing sama kredit. Wih. Jadi saya belajar kredit juga, belajar ekonomi. Gitu. 4 tahun di situ kemudian disekolahkan. Nah itu yang nasib. Oh berarti sekolahnya ketika sudah di bank ya, di BDN. Tapi waktu itu sudah di merger? Belum, karena itu tahun 90 waktu itu. Oh. Ya. Merger itu kan tahun 97. 97 itu mulai rame kan, 98, 2 November, atau 2 Oktober lah, 98, 99 operasional. 4 bank itu kan digabung jadi satu. Iya.
Lalu lama di Mandiri sampai jadi Vice President apa ya? Senior Vice President. Senior Vice Ya. President. Bentar ini. Ya. Jadi ya 16 tahun lah di situ. Nah di situ karena adanya krisis itu kemudian BI waktu itu mengeluarkan yang namanya compliance. Nah kenapa waktu itu bank banyak yang gagal? Karena ada beberapa faktor, terutama faktor kepatuhan yang tidak diikuti. Yang 9798 ini. Iya, itu kan krisis perbankan Iya, itu kan. Itu kan ras karena itu saya ngalamin itu walaupun saya belum punya tabungan di bank, Pak. Tapi ikut ras. Enggak, ngelihat Pak. Ngelihat orang ngantri di ATM itu ngapain gitu. Tapi malah bersyukur dong. Orang ikut. Malah bersyukur dong, Pak. Orang yang nggak Pak, punya. makan Jadi aja tenang. susah gimana tabungan, Pak. Loh kita yang di bank itu waktu itu ya setiap Jumat malam jam 10 itu biasanya pengumuman bank mana yang akan dilikuidasi. Iya. Jadi kita deg-degan juga kan. Karena semua bank waktu itu kan ya kondisinya keuangannya jelek lah. Jelek. Gitu. Tapi merger 4 bank itu satu langkah yang tepat ya. Iya, Sekarang iya. sehingga Mandiri bisa jadi Betul. salah satu bank terbesar ya Iya. yang menopang perekonomian Indonesia. Iya, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke itu tadi Pak. Kenapa kok bisa dari OJK kemudian ini bentukan OJK atau apa nih? Lembaga yang agak nyentrik yang akan kita perkenalkan itu namanya lembaga alternatif. Ada kata alternatifnya aja. Itu bagi saya Pak sebagai orang kreatif, alternatif. Wah. Iya. Keren juga ini. Iya. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Iya. Itu dulu, baru kemudian Sektor jasa keuangan itu biar atribusinya jelas kan. Sengketanya apa? Sengketanya sektor jasa keuangan, bukan sengketa suami dan istri. Enggak, supaya enak ya dipahami. Karena ini Pak, masyarakat saya aja lah yang agak paham dikit gitu ya. Kalau sudah berhadapan dengan pajak, berhadapan dengan hukum, sistem keuangan, berhadapan dengan hukum, tetap ngeper Pak. ya. Kalau saya saja dengan latar belakang seperti ini banyak berhati-hati dalam tanda kutip, banyak harus mesti belajar, apalagi saya kira teman-teman yang lain ya. Oleh karena itu ya saya bisa mengerti secara sosiologis ya, kenapa banyak yang jadi korban pinjol. Terus soal klaim asuransi yang tidak terbayar atau lebih tepatnya nggak menemukan titik temu nih gitu dan lain-lain. Nah, kalau saya baca profilnya ini ternyata lembaga alternatif ini itu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa semacam itu. Nah, apa ini asbabun sejarahnya gitu, musababnya sehingga lembaga ini terbentuk. Ini kira-kira yang sebaiknya bercerita siapa nih? Dari OJK ya? Saya, Pak. Iya. Pak Trier, monggo. Oh ya, terima kasih Pak Putut. Ini memang mungkin saya mencoba menerjemahkan kenapa lembaga alternatif. Iya, ada kata alternatif. Kayak terobosan penting gitu Pak, ya kan? Karena memang di sini dikatakan lembaga alternatif karena dia di luar pengadilan. Yang selama ini adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa dimanapun itu adalah pengadilan. Betul. Nah ini Bahkan alternatif. sengketa suami istri pun di pengadilan Pak. Betul. Pengadilan agama ya. Sama kayak misalnya. Oh itu maksudnya alternatif itu. Iya. Sama juga kayak misalnya mungkin Pak Putut ingat ada kedokteran sama alternatif, pengobatan alternatif. Nah, itu. Ya. Itu juga pasti di luar kedokteran. Nah, gitu. Tapi ini saya kembali lagi pada di luar pengadilan. Kalau kita lihat di luar pengadilan, ya saya tidak mencoba menjelekkan institusi pengadilan, tapi untuk sektor jasa keuangan ini butuh kecepatan dalam mencari solusi. Karena mereka tuh sebetulnya membutuhkan uang itu kembali dan kejelasan, kepastian. Kepastian. Ya. Sehingga perlu ada tadi alternatif yang bisa menjembatani konsumen
dan PUJK untuk mencari keadilan. Nah, itu yang penting. Sehingga dibuatlah mekanisme. Jadi mekanisme lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini selain di sektor jasa keuangan ada juga. Itu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/99. Lewat perdata ya. Itu mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Itu judul Oh, itu yang dulu kan? di RU-nya. Masih sekarang undang-undangnya masih itu. Oh, Ya. oke. Nah, dengan itu dikatakan ada semacam terobosan tadi. Terobosan bahwa penyelesaian sengketa untuk mediasi, layanan mediasi itu maksimal hanya 30 hari sejak ditunjuk mediator. Wah, keren. Ya. Keren banget. Jadi kalau di pengadilan, di pengadilan bisa bertahun-tahun, Pak. dan harus pakai lawyer. Saya pernah punya pengalaman ini, Pak. Saudara dekat. Iya. Nah itu. Kalau layanan istilahnya arbitrase itu 180 hari. Itu dapat keputusan. Dapat keputusan. Nah, seperti di pengadilan. Nah, sekarang saya menceritakan asbabun nuzulnya kenapa kita membentuk LAPS. Nah, itu tadi penting. Kita harus membentuk LAPS sebagai penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Karena kita butuh kecepatan, kepastian supaya tetap jalan. Kata kuncinya menurut saya resumekan ya Pak, kecepatan, kepastian dan keadilan. Betul. 3 itu ya. Iya. Kecepatan, kepastian, keadilan terhadap orang yang merasa dirugikan. Pelaku jasa keuangan maupun sebaliknya. Dan Anda kebetulan kan memang orang yang bekerjanya membela konsumen. Betul. Iya kan? Awalnya ini jadi gini. Kalau dulu sektor jasa keuangan mungkin bisa nanti dikonfirmasi Pak Himawan lebih detailnya dulu sebagai pelaku. Itu dulu tidak terlalu mementingkan konsumen. Dulu ya. Dengan mazhab yang baru bahwa konsumen itu penting. Jadi dikatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan yang bisa memanage pengaduan konsumen berarti dia memiliki perkembangan yang mesti cukup tinggi. Kenapa? Karena dia melakukan upgrade terus, perbaikan terus. Oh, ada yang ngadu seperti ini, diperbaiki. Sistemnya kurang bagus, diperbaiki. Itu kayak gitu. Itu adalah sehingga layanannya PUJK makin bagus, semakin sempurna, konsumen semakin loyal. Iya. Nah, Dan itu oleh karena itu industrinya kepercayaan bertambah. Betul. Iya. Nah, di sini LAPS ini apa sih? LAPS ini adalah sebetulnya lembaga yang didirikan oleh asosiasi dan pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri. Tapi yang didorong oleh OJK. Kenapa? Ada beberapa tugas atau misi yang harus diemban oleh LAPS. Yaitu penyelesaian sengketa. Oh, jadi kira-kira gini Pak ya, OJK ini merasa, kalian ini pelaku jasa keuangan nih, kalian ini penting loh, industri Anda ini penting loh, dan tapi Anda itu melibatkan konsumen, mereka entah itu naruh duit, entah itu apapun itu hasil kerja mereka loh, Betul. Dan mereka juga harus dilindungi loh, Betul. Gitu ya kira-kira, nggak bahasa awamnya saya mudah dipahami Pak ya, maka bikinlah itu, gitu ya, bikinlah. Sehingga konsumen itu bisa terfasilitasi kalau ada problem, sengketanya bisa win-win solution gitu ya. Nah sehingga industri ini bisa dinamis, kira-kira gitu Pak. Dan konsumen tetap percaya pada sistem sektor jasa keuangan. Percaya dan nyaman. Dan ini kan kalau misalnya kita tidak menggunakan atau mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia, itu bisa lari semua ke negara lain. Misalnya di negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia. Karena merasa sistem sektor jasa keuangan di negara lain lebih baik dibandingkan Indonesia. Itu yang mudah-mudahan tidak terjadi. Atau at least industri jasa keuangannya itu tidak tumbuh dengan baik ya Pak ya. Iya. Karena orang tidak lebih berkelanjutan. Iya, tidak berkelanjutan. Lebih ya udahlah, pengen ini gampangnya taruh di ya udah tabungan biasa gitu ya, nggak mau ngambil risiko, padahal ada risiko-risiko yang bisa kita maintain kan Pak. Betul. Untuk supaya keuangan kita itu bisa
bertumbuh. Nah, saya gak langsung ganti ke Pak Himal ini. Pak, sebetulnya waktu dibentuk itu kan semacam kayak atur diri ya, self-regulation organization ya. Itu mengalami pro kontra nggak Pak? Atau para pelaku industri jasa keuangan ini sebetulnya juga menyadari hal itu? Ya, kalau saya mau flashback ya mengenai konsumen, pelindungan konsumen itu sebetulnya di luar negeri sudah ratusan tahun. Jadi artinya konsumen itu harus dipandang sebagai partner yang sejajar. Karena konsumen itu sebenarnya kan punya asymmetric information. Betul. Pemilik produk itu jauh lebih tahu mengenai produknya dibandingkan dengan konsumennya. Iya. Sehingga tidak sejajar. Nah, ketika terjadi kerugian ini harusnya konsumen juga dibela dong. Itu udah ratusan tahun di luar negeri. Sehingga ada timbul yang namanya Alternative Dispute Resolution itu, ADR. Itu ada mediasinya, ada konsiliasinya, ada negosiasinya. Dan kemudian yang lebih resmi, yang lebih sifatnya putusan seperti putusan pengadilan itu namanya arbitrase. Arbitrase. Nah, sehingga di sana udah lama itu. Jadi 958 itu New York Convention di arbitrasi itu sudah ada 58. Sama dengan tahun kelahiran saya itu. Jadi udah cukup lama kan. Iya ya, makanya saya tadi wah ini kelahiran 58 tapi masih oke. Apa karena ngurusin duit terus ya? Ngurusin sengketa ngurusin sengketa ya. Harus fit. Harus fit. Iya bener ding. Nah, kemudian lalu yang di Indonesia kapan? Tadi yang Pak Tri bilang Undang-Undang 3099 itu mengatur mengenai dua itu. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di dalam alternatif penyelesaian sengketa itu ada mediasinya, salah satu, ada beberapa metode di situ. Satunya lagi adalah arbitrase. Nah, ini dua-duanya ini yang digunakan untuk tadi itu karena ada unsur kecepatannya. Yang kedua, prosesnya jauh lebih less formal. Kalau di pengadilan kan rigid itu. Tata hukum acaranya kan ada. Di sini ada hukum acaranya tetapi bisa lebih fleksibel dan less formal gitu kan. Tapi mengutamakan win-win solution itu. Mengutamakan win-win solution. Jadi ada kesetaraan, mediasi, keadilan, ya. Memediasi sebetulnya. Ya. Okay. Itu. Jadi ini yang dianggap sektor jasa keuangan. Yang kedua, sektor jasa keuangan itu produk-produknya kan sulit dipahami. Sangat, Pak. Gitu kan. Tidak mudah oleh orang awam, bahkan hakim untuk memahami itu juga sulit. Iya. Kalau orang yang di luar sektor keuangan memahami financial term itu agak sulit. Ekspor itu apa sih? Red clause itu apa? Kemudian Pak, ada polisnya segini, nah, Pak. polisnya Tulisannya kecil-kecil. Kecil-kecil nggak Saya bisa dibaca. saja hampir trauma, Pak. Itu sudah sempat, mohon maaf ya, pakai satu jasa gitu. Aduh, bener enggak ya ini? Loh, sama, saya juga punya polis beberapa, itu nggak pernah saya baca. Kita hanya akhirnya percaya pada resume apa ya, penjual jasanya kan, salesnya kan. Ya, dan yang namanya sales tentu saja yang mencoba mengilapkan produknya kan, Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang itu ada asymmetric information itu. Nah, sehingga kedudukan kita sebagai konsumen ini oleh OJK harus didorong, harus diangkat ini. Dan itu ada di dalam Undang-Undang 21 2011. Nah, OJK itu. Sehingga fungsi lab sekarang kita juga menjual jasa itu, satu mediasi dan satunya lagi arbitrase. Gitu. Nah, mediasinya ini difasilitasi mediator. Jadi kita merekrut mediator yang terdiri dari ada praktisi senior gitu, praktisi keuangan ya senior yang dia tahu kalau kita masuk dia baca itunya udah tahu tuh. Kemudian yang kedua kita juga punya yang dari akademisi, ada guru besar hukum atau mungkin doktor ya. Dan yang ketiga kita juga punya hakim agung, mantan hakim agung yang kita rekrut untuk di arbitrasenya. Arbitrasenya ya? Iya, arbitrasenya. Okay. Arbitrase itu di level berapa, Pak? Kalau nggak mediasinya nggak ketemu ya? Ya, itu masing-masing sendiri prosesnya. Ya, tetapi bisa kalau mediasinya nanti nggak berhasil, dia boleh masuk ke arbitrase. Oh, bukan semua diselesaikan lewat mediasi dulu, kalau nggak selesai baru arbitrase. Nggak harus. Nggak harus ya. Bisa aja masuk di arbitrase dulu. Tetapi di arbitrase nanti kita akan mempersilahkan para pihak untuk majelis arbitrase kita mempersiapkan para pihak untuk melakukan mediasi. Itu Perma 1/2019. Pak Himawan, begini, berarti
yang tergabung di dalam LAPS ini adalah penyedia jasa keuangan yang sudah dilegitimasi atau sudah lewat lolos pengawasan dari OJK. Ya, jadi sudah mendapat persetujuan dari OJK. Otomatis yang legal dalam tanda kutip betul. ya yang bisa gabung di sini. Jadi pelaku usaha jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK, izin usaha dari OJK, dan kemudian memang pendiriannya juga dikoordinir oleh asosiasi masing-masing lembaga POJK. Oh, iya. Jadi asosiasi kayak Himbara, Perbanas, ya. Terus asuransi jiwa, AAJI, kayak gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana, Pak. Tapi ini penting sekali menurut saya. Kalau ada warga negara Indonesia, misalnya bermasalah dengan lembaga keuangan, apapun itu, ya jenisnya, tetapi tidak dalam lembaga tersebut tidak mendapatkan izin dari OJK, apakah bisa menempuh jalur lewat LAPS ini? Nggak bisa. Jadi kita hanya yang terdaftar. Jadi itu kan termasuk ilegal. Jadi yang pertama yang tadi sudah disampaikan Pak Tri itu adalah LAPS saja itu didirikan oleh industri keuangan. Industri keuangan itu macam-macam. Semua yang sektor keuangan yang terdaftar dan diberikan izin operasional oleh OJK itu masuk di LAPS OJK otomatis itu nih. Dan secara otomatis karena mengikat gitu. Ya. Karena ini aturannya mengikat mengikat. Dan kemudian tiap-tiap sektor itu memiliki asosiasi. Gitu, asosiasi misalnya seperti tadi kalau asosiasi perbankan ada bank-bank daerah dia punya asosiasi sendiri, anggotanya ya bank-bank daerah seluruh Indonesia. Betul. Bank Perbanas itu asosiasinya bank-bank swasta nasional Indonesia, itu bergabung di Perbanas. Asuransi jiwa itu ada AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Iya. Dan seterusnya semuanya banyak. Berarti begini Pak, ini buat para teman-teman ya yang saya tahu persis ini banyak korban pinjol, banyak korban macam-macam ya Pak yang tadi saya sebut. Misalnya saya ambil ini yang orang-orang di daerah deh. Misalnya sering nih jadi korban koperasi. Pinjem 100 juta, tiba-tiba rumahnya hilang Pak. Banyak banget itu Pak. Itu berarti kalau mau ke LAPS itu harus ngecek dulu. Lembaga yang saya pinjemin ini masuk nggak di OJK? Betul. Iya kan? Kalau enggak berarti nggak bisa. Mungkin lewat cara lain. Misalnya lewat hukum, perdata gitu ya. Lewat pengadilan. Pengadilan biasa, bukan alternatif solution ini gitu ya. Oh, jadi gitu ya mudahnya ya. Mudahnya teman-teman jadi kalau Anda punya masalah dengan pinjol, punya masalah dengan asuransi, punya masalah dengan koperasi, cek dulu. Apakah lembaga Anda ini sudah terdaftar di OJK atau belum? Kalau sudah terdaftar berarti menjadi pintu masuk untuk bisa mencoba melaporkan ke LAPS. Betul. Mungkin gini Pak Putut. Kalau konsumen atau masyarakat ingin bertransaksi dengan pelaku usaha jasa keuangan, sebaiknya memang harus dicek dulu. Dia lembaga keuangan yang resmi nggak, yang legal nggak? Nah, itu yang ke kontak 157. Kalau ya ke 157 betul Pak. Kalau kita ini sebetulnya kalau di beberapa kota seharusnya itu mudah dipahami Pak ya. Saya juga walaupun tetap deg-degan Pak, polis segini Pak, ya tetap ngecek apakah ini sudah terdaftar di OJK atau enggak. At least mantep lah, OJK ini kan bukan sembarang lembaga. Lembaga ini sudah sangat tua, performanya bagus gitu ya. Enggak sembarangan kan pasti meloloskan industri jasa keuangan tertentu kan. Pasti lewat kurasi yang ketat gitu. Namun yang di kampung-kampung Pak kan kadang-kadang enggak persoalan itu. Persoalan butuh duit Pak. Iya betul. Yang bisa ngasih cepet. Ono jeneng kooperasinya lagi. Iya. Nah kan datanglah ke situ. Memang ini menjadi tugas kita bersama Pak Putut. Jadi OJK nggak kenal lelah juga untuk kalau kita bilang mengedukasi masyarakat tentang itu. Jadi jangan sampai kita terkena bisa produk, bisa lembaganya.
yang ilegal. Iya. Itu yang harus dipahami. Iya. Maksudnya bisa ini anu lah ya. Imbas keburukan mereka lah ya. Betul. Hanya karena kemudian bukan hanya karena Pak, ini kan Iya. nuwun sewu Pak. Lembaga jasa keuangan ini yang ilegal itu banyak banget. Iya. Nanti kalau misalnya katakanlah ada yang merasa tahu tentang lembaga keuangan ilegal, saat ini dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, itu bisa dipidana. Oh berarti bisa lapor polisi? Bisa lapor polisi. Dengan pidana bahwa ini ilegal. Lembaga keuangan tanpa izin. Dan Ilegal. koperasi-koperasi itu sering ngaco Pak. Iya. Saya pernah bantu ini ya saudara dekat itu. Koperasi pinjam koperasinya di sini. Tiba-tiba dialihkan di koperasi yang lain. Wih gimana sih? Kayak gini nih gitu. Sehingga ya nggak usah lah orang-orang yang di ini Pak di kampung ya pinjol deh korbannya mahasiswa banyak Pak. Iya. Mahasiswa UGM lagi sempat viral kan mahasiswa UGM. Kemarin tuh mahasiswa mana itu? UIN. UIN, iya. IPB pernah. PP pernah. Wah pinjol semua itu kan adik-adik yang cerdas-cerdas ya. Tapi begitu butuh uang mata gelap Pak. Iya. Ya, itu termasuk perilaku konsumerisme juga ya. Jadi artinya kan kita di HP kita itu sering muncul nih. Saya juga sama itu. Muncul lah, Imawan, Anda beruntung dapat 30 juta dari apa gitu. Kalau saya pas butuh duit, timbul muncul adik itu, Klik kan saya aja. klik di situ apa sih nih? Dan sangat gampang 5 menit udah cair. Cuman saya nggak mikir nanti saya bayarnya pakai apa. Dan itu Pak sudah sangat destruktif. Iya. Karena kan kemudian sudah mulai mengganggu keluarga, mengganggu tetangga, Iya. teman kantor. Yang misalnya yang bermasalah saya kan nanti yang di blast teleponnya kan bisa teman kantor saya, Betul. bisa keluarga, bisa Iya. wah itu mengerikan sekali. Nah itu enggak ini supaya kita tahu lah Pak ya. Kalau OJK memandang itu tuh gimana Pak? Himbauannya dan atau apa langkah? Makanya kalau misalnya katakanlah sampai masih ada pinjol yang melakukan yang Pak Putut sampaikan, misalnya mengintimidasi, mengancam, atau malah mau membuka istilahnya foto yang tidak senonoh, gitu, minta foto yang tidak senonoh, terus nanti mau dibuka, itu udah jelas pasti ilegal. Harusnya nggak pernah ada, karena di pinjol atau yang istilahnya legal atau pinjaman online legal itu hanya camilan. Camilan tuh kamera, mikrofon, dan LAN, jaringan. Ya jaringan. Saya baru tahu ini. Camilan. Camilan. Jadi tidak mungkin dia sampai tadi mengintimidasi. Jadi itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, dan itu bisa kalau bahasanya bisa ditutup malahan pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan itu. Tapi yang penting itu konsumennya harus pinter. Jadi ketika ada tawaran begitu, dia cek di OJK sudah ada informasi itu legal atau enggak. Kalau dia legal, boleh. Kalau itu kan lewat HP Pak. Ini yang masyarakat kota maupun desa ya, yang sering kena masalah kan sebetulnya salah satunya kan yang mengatasnamakan koperasi Pak. Sebab apa? Maaf, kantornya ada, namanya jelas gitu. Kan itu physically ada gitu. Sehingga mereka lebih, oh ada gitu. Nah itu, kalau itu gimana Pak? Sebetulnya sama juga. Banyak koperasi yang tidak berizin. berizin. Ya mengatasnamakan koperasi gitu ya. Jadi kalau kita bilang adalah rentenir berkedok koperasi. Koperasi. Itu banyak sekali, Pak. Marak Pak. Iya. Jadi nggak hanya istilahnya, ya udah pasti malah di kota-kota kecil. Iya, Karena kota kecil itu menganggap koperasi itu adalah sesuatu yang membantu. Iya, ingatnya Masyarakat. itu ingat pelajaran SD-nya Betul. gitu loh. Soko guru ekonomi. Soko guru ekonomi dari anggota untuk mensejahterakan anggota gitu kan. Iya, tapi kenyataannya tidak seperti itu juga. Itu perlu ada juga recheck
atau pengecekan ulang di Menkop. Dia memang koperasi yang resmi atau enggak. Tapi memang kalau kembali lagi ke istilahnya masyarakat awam atau masyarakat itu ya memang nggak mudah. Dan semoga ini ya Pak Teten Mas Duki ya, tolong deh turun ke bawah gitu ya. Nah, yang penting kan Karena korbannya itu banyak banget orang yang mengatasnamakan koperasi. Nah, yang penting kan gini, filosofi koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi koperasi itu usahanya itu hanya terbatas di anggota, anggota. aja. Iya. Nah kemudian kalau ada orang yang bukan anggota, dia Masuk. mendapatkan itu pasti loh. Nah, itu Saya harusnya nggak berhak, kan bukan anggota ini, gitu. Nah jadi orang masyarakat harus tahu. perlu Kok diwaspadai. koperasi saya ditawari koperasi, padahal saya nggak anggota, ya jangan masuk. Betul. Gitu. Ya tapi sekali lagi itu karena wong butuh duit Pak. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Ya itu satu masalah ya. Tapi masalah yang lain, oke, Anda butuh uang, tapi carilah prosedur yang baik. Kan gitu. Lembaganya juga yang lembaganya yang legal. terpercaya gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Nah, Pak, kalau dari segi sejarahnya sebetulnya lembaga seperti LAPSK ini, LAPS-SJK. LAPS SJK. ya. Itu lembaga-lembaga sebelumnya sudah pernah ada kan, Pak? Iya, sudah ada sejak tahun 2002 itu pasar modal. Itu sudah membentuk yang namanya BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Ya. Kemudian 4 tahun kemudian asuransi membentuk yang namanya Badan Administrasi Mediasi. Oh, berarti setiap industri industri sektor itu sudah punya sendiri-sendiri ya, penyelesaian konsumennya sendiri gitu ya. Nah, ini pasar modal sama asuransi didorong oleh market driven. Jadi oleh kebutuhan pasar, kebutuhan sektor industri itu yang kira-kira perlu untuk melindungi konsumennya sendiri. Ini sebenarnya bagus nih dari sisi inisiatifnya. Tetapi yang lainnya belum. Sehingga dengan OJK memiliki Undang-Undang 21 2011 lahir, OJK terbentuk. Kemudian OJK mendorong yang lainnya, yang sektor industri yang belum punya ini, dengan OJK ini nanti Pak Tri bisa bicara lebih detail. 2014 itu kemudian sektor lain yang belum punya didorong untuk punya, sehingga timbul ada 4 lembaga baru seperti BAPMI dan BMI, yaitu yang PMDP untuk dana pensiun, kemudian ada LAPSPI untuk perbankan, lalu ada BMPPVI untuk perusahaan pembiayaan, pegadaian dan modal ventura, dan yang terakhir adalah BMPPVI, perusahaan penjaminan. Jadi itu yang 6 itu. Nah udah 5 tahun berjalan, OJK memandang kelihatannya ini nggak efisien karena punya 6 pengurus, punya 6 kantor, punya 6 staff, gitu kan. Padahal substansinya sama kan? Substansinya sama-sama beda. mencoba. Substansi dari industrinya sisi beda. produk beda. Substansi industrinya beda, tapi Caranya substansi- sama. Mekanisme Ya, segala macam mekanismenya sama. Oke, cara kerjanya sama. Sebenarnya sama gitu. Ya kemudian perkembangannya sekarang produknya kan udah hybrid. Yang tadi Mas Putut bilang itu ada produk asuransi dijualnya melalui bank. Iya. Sehingga orang bingung ini produk bank atau produk asuransi. Iya. Gitu kan. Nah ini kan karena memang demand. Yang kedua memang kreativitas dan inovasi dari industri keuangan. Ya, untuk saya mendapatkan terangkan itu. sendiri kepada pemirsa ya Pak. Jadi teman-teman kan mungkin yang biasa ke bank ya. Datang ke bank, tiba-tiba tellernya ngasih kode nih Pak. Jelas ini kalau orangnya jeli ya. Biasanya ngasih kode ke staf yang lain, lalu staf yang lain ketika sudah berurusan sama teller ini selesai biasanya dicegat. Pak, kami menawarkan produk. Nah, karena dilakukan di bank itu, kadang-kadang namanya bahkan ada nama banknya itu, maka wajar kalau orang berpikir itu adalah produk yang Dari bank. milik bank. Karena misalnya bank itu terpercaya, apalagi bank negara ya, bank milik negara ya sudah. Akhirnya mereka mau untuk Ya, menaruh uang di situ. Tapi ternyata kan itu bukan produk produk bank. bank. Sebetulnya di dalam layout atau desain itunya sudah jelas. Karena dari ketentuan otoritas yang sekarang di OJK itu, bagi bank yang menawarkan produk asuransi itu, di situ ada yang namanya financial advisor. Ya. Dengan ada booth Ada yang tidak booth-nya. menyebutkan bank, tapi booth-nya adalah booth dari perusahaan asuransi.
Gitu. Jadi jelas sebetulnya. Jadi orang nasabah itu kalau disarankan ke sana dia tahu, oh ini Ya, di bank-bank gitu. Ya, sekarang itu sudah ada. mulai begitu, Pak. Ya. Mungkin karena banyak kritik dari masyarakat juga ya. Sebetulnya itu udah lama jadi aturan seperti itu. Tetapi kan kita kadang-kadang ya itu tadi kembali ketika melihat ini, oh ada katakanlah, oh ini produk asuransi yang tadinya risiko kemudian menjadi investasi, kemudian dengan imbal hasil yang lebih bagus, dia tertarik untuk masuk. Tapi tidak menceritakan mengenai risikonya. Itu yang menyebabkan kemudian oh ternyata begitu, tidak sesuai dengan antara ekspektasi yang dia terima dengan yang senyatanya produk itu seperti apa itu nggak Iya. pas. Nah, ini Memang sih Pak, kalau saya baca di banyak kasus gitu ya, kan itu seringkali kalau orang seperti itu kan menyatakan ke publik ya, entah itu lewat medsos, entah itu lewat apa gitu. Memang lebih sering saya lihat teman-teman ini yang merasa menjadi korban, terutama yang produk yang dijual di lewat kantor perbankan gitu ya, bank-bank itu, memang tidak mendapatkan informasi yang cukup. Ya, tapi saya juga mengerti kenapa mereka nggak dapat informasi yang cukup, ya karena yang pertama tadi itu Pak, tebal Pak. Ya. Ya. Dan yang kedua untuk menjelaskan itu secara ringkas kan minta diresumekan kan sama petugasnya. Ya karena petugasnya jualan, ya tentu akan mengatakan yang baik-baik saja. Faktor resikonya lebih sering nggak dikatakan gitu Iya. atau tidak ditonjolkan. Ya, mungkin ya memang bisa dipahami kenapa produk-produk keuangan lainnya itu bermuara atau ngumpul di bank. Karena bank itu adalah istilahnya tempat untuk iya. Sentralnya lah ya. Jadi, Nabung betul. transaksi Jadi keuangannya pendebitannya ya, melalui bank, betul. sarana Jadi, pembayaran kan. orang bank itu tahu siapa orang yang paling kaya di Indonesia. Tahu pasti. Iya. Karena dia yang megang. Iya. Istilahnya portofolionya berapa. Betul. Rata-rata kan lewat bank. Jarang dia lihat Lewat. transaksi. Iya Pak. Lewat. Misalnya, Pasti lewat bank. nah, lewat bank. Lewat. Itu bisa kelihatan. Kalau transaksi per hari sekian juta atau sekian ratus juta. Atau uangnya ini mandek nih, berapa 100 juta kok nggak dipakai-pakai. Itu idle, itu berarti kaya. Gitu Ya, atau setidaknya belum tahu mau digunakan apa. Nah, iya. Potensi Dalam waktu nih. yang cukup lama. Iya, gitu. dalam waktu yang cukup lama. Justru itulah yang menjadi informasi yang kadang-kadang itu dijual sebagai target bagi pelaku jasa keuangan lainnya. Iya. Bermuaranya dari bank. Kalau menjual informasi kayak gitu tuh Pak, Nah. sebenarnya sah nggak sih? Kita punya peraturan, Pak. Iya. Sekarang sudah keluar undang-undang informasi data pribadi, pengelola informasi publik atau informasi data pribadi, PDP, pengelola data pribadi. Jadi pelaku jasa keuangan itu dia harus kalau memang mau dia atau mau menggunakan itu harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalimat bahwa misalnya dalam itu saya menyampaikan KTP ini harus sesuai peruntukannya. Misalnya untuk proses apa. Tadi apalagi misalnya Pak Putut nanyakan sesuatu hal-hal yang pribadi di saya. Untuk peruntukannya untuk apa misalnya? Untuk podcast. Hanya itu. Kalau lebih itu terus nanti dijual atau digunakan untuk yang lain, Tidak Bapak sah. bisa kena pidana. Jadi itu di record ya. Iya. Oh, itu Itu menarik tuh. jadi ada kayak semacam kalau sekarang di perjanjian itu harus dinyatakan apakah saya bersedia nggak di-share informasi data pribadinya kepada tadi holdingnya misalnya, Iya. kepada anak perusahaannya Betul. yang pelaku usaha jasa keuangan lainnya. Iya. Kalau kita bilang enggak, tidak boleh, itu harusnya nggak boleh keluar. Sampai keluar,
bisa kita tuntut. Sebab kalau nomor telepon Pak mudah di ini Ya. ya. Tapi kalau sudah KTP kan harusnya hanya Betul. pihak-pihak tertentu kan. Betul. Iya, iya. Nah itu yang sudah Itu ada OJK juga undang-undangnya. sudah mulai ini ya. Oh iya, termasuk Aware tadi yang dengan itu. misalnya tadi yang Pak Putut bilang harusnya ada resume. Kita sudah ada ketentuan yang mengharuskan dari pelaku usaha jasa keuangan membuat replay, ringkasan produk dan layanan. Jadi kalau misalnya Pak Putut mau bilang mau beli sesuatu, nanya-nanya, itu harus dibuat semacam Question and answer apa istilahnya itu? Kalau ininya FAQ. semacam FAQ gitu ya. Terus nanti ditanyain produknya apa, terus kemudian haknya apa, kewajibannya apa, risikonya apa. Itu harus disebutkan. Kita sudah ada ketentuan yang mendetailkan bahwa harus ini ada di dalam replay itu. Malah termasuk simulasinya. Jadi simulasinya kalau misalnya itu sekian tahun berapa dapatnya. Nah gitu. Keuntungan atau haknya. Returnnya berapa. Jadi dia bisa bisa berhitung. Bisa membayangkan. Oh saya kalau punya uang 100 juta punya return sekian. Selama berapa tahun atau selama berapa bulan. Itu harus disampaikan. Nah, Pak, di LAPS ini Pak Himawan kebanyakan kalau jenengan petakan gitu. Kasusnya apa sih, Pak? Yang paling banyak itu? Ya tadi yang Pak Tri bilang kan, semua transaksi itu kan melalui perbankan. Iya. Jadi kasus yang mendominasi di LAPS ya dari industri perbankan. Oh, pinjol itu nggak terlalu banyak sebetulnya. Ini agak unik nih. Jadi dulu perbankan nomor 1, kemudian yang kedua asuransi, yang ketiga perusahaan pembiayaan, kemudian yang terakhir baru pasar modal, kemudian pinjol, gitu ya, pinjol kecil. Tapi sekarang ini begitu LAPS berdiri 2 tahun ini, perbankan tetap nomor 1. Yang kedua pinjol ini melewati Asuransi. tiga-tiganya nih. Jadi pasar modal dilewati, perusahaan pembiayaan dilewati, asuransi sehingga dia nomor 2, runner up. Runner up setelah perbankan, jasa perbankan. Iya, banyak sekali. Oh, berarti tetap jasa perbankan yang paling banyak ya, Pak? Iya, ya karena kan semuanya kan transaksi melalui perbankan. Ya itu tadi karena mancing kolam pasti dirinya di dalam kolam yang jelas ada ikannya ya. Iya. Dan biasanya apa Pak yang diperbankan yang paling sering Pak? Ya bervariasi, ada yang terkait dengan masalah suku bunga, kemudian ada masalah restrukturisasi, masalah lelang, kemudian kartu kredit juga. Itu kartu kredit sebenarnya kan masuk di sistem pembayaran di BI ya. Tapi yang sekarang ini sudah langsung masuk di LAPS SJK. Itu dari masuk OJK. Nah, itu kurang lebih yang paling mendominasi dari industri perbankan. Nah, Pak, kalau mau menyelesaikan sengketa lewat lembaga alternatif kita ini gitu ya harus menjadi lembaga alternatif kita bersama kan Pak ini Pak ya. Betul. Ya kan? Apakah perlu mengeluarkan uang Pak? Nah, terima kasih nih pertanyaan yang bagus. Jadi kita tuh ada 2 layanan. Layanan pertama yang tadi disebut sebagai pro bono atau small and retail claim. Itu dengan threshold tertentu. Kalau untuk perbankan sampai dengan 500 juta nilai sengketanya nih. Nilai sengketanya. Ya, kalau ada pemohon atau ada nasabah perbankan yang merasa dirugikan sampai dengan nilai 500 juta, dia bisa mengadukan ke LAPS SJK ini tanpa bayar. Tanpa bayar. Dan ini kita akan lakukan proses mediasi. LAPS SJK akan menyediakan mediator. Nah, mediator itu orang pihak ketiga yang kita hire tadi yang saya sampaikan, ada yang dari praktisi keuangan, ada yang dari akademisi dan juga yang profesi lainnya. Ini mereka kita bayar untuk menyelesaikan sengketa small claim ini dengan jumlah fee honor tertentu. Kita yang mengeluarkan uangnya. Iya. Jadi mereka pemohon tidak perlu mengeluarkan. Nah, gitu. Jadi itu free mereka. Dan itu diselesaikannya di mana Pak? Diselesaikannya melalui LAPS SJK. Bukan, maksud saya temu muka begini. Oh ya. Atau lewat
online atau bagaimana? Sekarang ini karena itu berkahnya dari COVID juga ya. Jadi selain musibah, tapi ada berkahnya juga. Sehingga sekarang proses penyelesaian sengketa seperti itu menjadi lebih efisien. Jadi kita banyak menggunakan melalui online. Jadi nasabahnya misalnya di Aceh, mediatornya ada di Yogyakarta. Bisa gitu. Bisa, kami ada di Jakarta. Dan itu bisa. itu ketika mediasi Anda dan lembaga Anda itu mengawasi proses mediasi itu. Mediatornya kan kita yang dari kita. Iya, kan meng-hire. Iya, Katakanlah saya di-hire nih Pak, Iya, so penting betul. nih katakanlah memediasi teman dari Aceh gitu Iya. ya. Terhadap Pemohonnya di Aceh. Iya, pemohonnya di Aceh. POJK-nya di Jakarta. Iya. Mas Butut nggak perlu datang ke ini. Nggak perlu. Nggak perlu datang ke Jakarta. Cukup di sini aja. Nah, ini berarti teman-teman di Gitu. Jogja ini walaupun LAPS sengketa jasa keuangan itu adanya di Jakarta kantornya, tapi teman-teman bisa melakukan aduan dan nggak usah khawatir dipanggil ke Jakarta, Pak. Iya, betul. Bisa dilakukan secara online. Iya. Wah, ini Nah, yang menyenangkan. kedua, itu nasabah yang kira-kira memiliki constraint atau kendala di kaitannya dengan jaringan atau di nggak punya itu, OJK itu menyediakan lokasi. Misalnya di Jogja nih, Pak saya kan nggak bisa Sini. main Wah, itu. malah lebih enak ya. Iya. OJK. Ada kru, mohon maaf, ada yang membantu pasti Ada yang membantu, karyawan dari iya. OJK-nya. Gitu. Wah, Jadi nanti misalnya katakanlah ini memang komitmen OJK, OJK, ya. bahwa kalau misalnya ada kasus di Jogja misalnya tadi, iya. nanti tinggal dari LAPS menyampaikan permohonan. Jadi permohonannya tanggal berapa, meminta disediakan ruangan yang kemudian nanti orang yang berkasus itu yang dari Jogja ini cukup datang ke kantor OJK, nanti disediakan. Nah, Dan dibantu pasti kalau dibantu, sudah di udah pasti nanti dan dibantu. kantor OJK itu cukup banyak lah Pak ya. Ya, Ada 37 39. 39 kantor. Artinya minimal satu provinsi itu ada satu ya Pak. Ada satu, minimal. Sehingga sebetulnya kalau misalnya teman-teman ini memang problemnya cukup serius gitu ya. Ya udah diselesaikan saja di lewat kantor OJK bisa Pak ya. Bisa. Tapi Dulu malah sebelum online, iya. Laps kan tadi ada 6 ya. Lapspi itu ya paling sering minjem OJK. Kami OJK. suratin ke Pak Tri, tanggal ini nanti di Pekanbaru misalnya. Kita mau ini, nah nanti Pak Tri nyuratin ke Pekanbaru menyediakan, kita datang ke sana. Tapi dulu nggak online kan, dulu kan offline. Iya. Jadi kita yang datang ke sana dengan mediatornya kita bawa ke sana. Itu mahal dulu. Mahal Pak. Ada ongkos Sekarang lebih transport, enak ya Pak ya. ada ongkos pesawat terbang, Iya, ada ongkos penginapan. Sebetulnya memang gini, sebetulnya dulu sudah ada Pak, maksudnya sudah ada tuh kemungkinan untuk menggunakan melalui telekonferensi, tapi bukan Zoom ya, Zoom ya, iya. seringnya telekonferensi. Tapi memang sebelum COVID orang masih menganggap ini nggak asik lah. Iya. Nggak proper juga gitu ya. nggak merasa mantap, Iya, gitu. iya. Tapi setelah COVID orang udah terbiasa, mafhum lah istilahnya. Betul. Udah dah pakai itu Zoom link, nah, ya, udah setuju, atau e-team dan segala macam. Itu udah banyak sekali. Jadi orang percaya gitu loh dengan teknologi yang seperti itu. Dan ini istilahnya jalan gitu. Iya. Iya. Beda dengan dulu apa iso kan gitu. Ya karena pengalaman orang kemudian Iya, ketika COVID. berubah. Emang hampir 100% 90 fasilitasi di Laps OJK itu yang mediasi itu dilakukan melalui online. Iya. Nah, Pak, tadi itu kan yang tidak berbayar, batasnya begitu. Nah, yang berbayar itu yang membayar siapa itu nanti, Pak? Iya. Jadi kalau di atas threshold, jadi masing-masing Ya, industri di ada atas thresholdnya, itu para pihak yang membayar. Jadi pemohon Pemohon, dia masuk ke Laps. Kemudian Laps akan lakukan verifikasi berapa sih nilai sengketanya. ya, Nah setelah di atas threshold, maka kita sampaikan bahwa ini masuk kategori komersial. ya, Jadi ada fee yang harus dibayar oleh mereka. Siapa itu? Yaitu para pihak. Baik pemohon maupun termohon. Oh, dua-duanya bisa Dua-duanya bisa kena. Iya. Nah, gitu. Oke, kanan kiri lah. Kanan kiri. Adil lah, Pak ya, Ya, berarti. jadi, ya. Iya. Kan kita ada persentasenya. Kalau sekian kena sekian persen, sekian kena persen, itu terbuka di website. Jadi di website juga kita buka itu. Jadi kalau transaksi sampai dengan 1 miliar berapa sih fee yang harus dibayar? Oke. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini, Pak. Hal yang paling sederhana ketika ada masalah itu menelpon ke satu
57 atau di websitenya? Ya, kalau jadi ada dua channel ya. Ya. Yang pertama kalau untuk yang small claim atau retail claim itu Ya rata-rata anggaplah small claim, Pak. claim. Ya. Nah, itu melalui yang tadi Pak Tri Herdianto bilang melalui kontak 157 APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi Ya. cukup online aja. Online. Kayak e-court lah. Iya, online-nya berarti ada nanti tolong dicantumkan ya Ya. teman-teman ya Iya, websitenya. Tinggal klik saja di situ, nanti ada form aduan gitu ya Pak. Iya. Betul. Jadi mungkin saya bacakan, dapat diakses melalui https://kontak157.ojk.go.id/ Ya, itu nanti Itu nanti masuk di websitenya APPK. APPK. OJK. Terus nanti OJK. ada form Aduan. Nah, mau apa? Misalnya aduan, mengadu. Nah, nanti ada kan di situ ada 3 layanan. Maksudnya 3 ada pemberian informasi, ya, penerimaan informasi atau pengaduan. pengaduan. Nanti- Katakanlah saya pengaduan gitu ya. Ke pengaduan. Masuk ke pengaduan. Pengaduan ini juga sebetulnya dikategorikan 2. Pengaduan yang berindikasi sengketa sama pengaduan berindikasi pelanggaran. Nah, itu yang membedakan kalau sengketa itu adalah istilahnya melanggar perjanjian. Perjanjian yang sudah kita tulis misalnya dulu janjinya returnnya 5%. 5%. Kok ini Ternyata hanya 3%? 3%. Nah, itu perjanjian Iya. atau namanya sengketa. Jadi atau perbedaan penafsiran. Misalnya dikatakan A gitu ya, ternyata dia merasa dibilangnya B. Nah, itu juga sengketa. Kalau pelanggaran, indikasi pelanggaran itu pelanggaran atau melanggar ketentuan, peraturan OJK, Iya. peraturan undang-undang, Iya. PP dan seterusnya. Itu nggak boleh dilakukan gitu loh, karena berdasarkan ketentuan. Nah, itu gitu yang membedakan. Tapi itu biasanya nanti akan diidentifikasi oleh orang Dan itu OJK. waktunya pasti akan ada jawabannya dalam waktu Memang gini, nanti itu seperti APPK ini seperti ban berjalan. Oke. Jadi maksudnya ban berjalan, APPK ini masuk sistem, nanti dari sistem ini siapa yang diadukan? Misalnya Bank A. Iya. Nanti Bank A itu yang ada PIC-nya, itu yang harus merespon. Responnya harus dia menawarkan penyelesaian atau dia menjelaskan ketentuannya atau kronologisnya. Nah, nanti dari situ itu ada batas maksimalnya. Jadi 20 hari kerja plus 20 hari kerja. Kalau lewat itu dia istilahnya jadi melanggar ketentuan. Perhatian khusus lah. Ya. Anda nggak menjawab Ya, nih. itu bisa kita ingatkan. Tegur lah. Ya. Tegur. Oke. Kalau misalnya katakanlah sudah memenuhi ketentuan, maksudnya sudah dijawab dan tapi tidak diterima, nah ini lari ke LAPS. Jadi sistemnya itu nanti akan terbuka lagi. Ini mau memilih penyelesaiannya di mana? Kalau di pengadilan berarti keluar dari jaringan itu. Iya, nggak pakai alternatif lagi. Nggak pakai itu. Iya. Nggak pakai sistem itu. Kita nggak bisa pantau. Tapi kalau misalnya kalau LAPS, kita masih bisa pantau. Oh gitu. Bisa pantau. Tetap masih lewat website yang sama. Betul. Iya. Oh. Jadi masuk ke tempatnya Pak Himawan nanti memberikan verifikasi dan seterusnya. Sesuai dengan Ya. Paham. Tapi selama proses awal di sini kita belum bisa lihat. nggak Belum bisa lihat. Jadi ketika karena nasabah- bisa saja ini sudah selesai. Iya. Misalnya saya melaporkan Bank X gitu ya. PIC-nya lalu menjawab begini loh Pak Putut bla bla Dia bla terima, gitu ya. selesai. Ternyata berarti saya yang memang kurang paham. Selesai kan nggak perlu masuk Nggak masuk ke kalau dalam. ke lembaga sengketa kan Pak ya. Jadi begitu dia nolak, pemohonnya atau nasabahnya menolak, dia ada 2 pilihan tadi. Kalau milih labs, di kita baru terbuka. Nah nanti tim kami itu yang akan melakukan verifikasi ulang, kemudian mengundang. Kalau oke, POJK-nya oke untuk mediasi, kita sediakan mediator. Nah, soal kecepatan atau durasi waktunya gimana Pak? Nah ini juga menjadi kendala tersendiri. Iya. Yang pertama ada nasabah yang tidak segera menjawab.
tidak merespon Jawaban dari PIC. POJK. Ya. Yang kedua, ketika dia merespon masuk ke kita, itu kan kita lakukan klarifikasi atau verifikasi, kita teleponin masing-masing, benar nggak seperti ini. Kondisinya sampai dulu kan bisa saja nih, di sini kan tadi 20 hari kerja kan 1 bulan. Betul. Jadi kalau dia masuk bulan Mei, itu 1 bulannya berarti 20 hari kerja baru dijawab. Jadi bulan Juni selesai. Kalau dia minta tambahan lagi berarti 1 bulan lagi, bulan Agustus. Kemungkinan bulan Agustus itu dijawab oleh nasabah-nasabah mau masuk lab saja, baru di kita terbuka. Jadi prosesnya 2 bulan. Jadi kelihatannya lama gitu kan. Nah di kita ada sel sendiri, verifikasi itu harus cepat. Maksimal 7 hari kita verifikasi dan kemudian kita bisa membuat surat konfirmasi ke POJK. Karena itu tadi perlu konsen, perlu persetujuan dari POJK-nya untuk menyelesaikannya di kita. Karena di dalam perjanjian yang awalnya pasti tidak memuat lab fisika. Memuatnya pasti pengadilan negeri. Nah ini dari secara filosofi hukumnya itu, para pihak harus dua-duanya sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di LAPS. Oh, berarti pihak jasa keuangan belum tentu setuju juga diselesaikan di situ, ya, Pak, ya? Di lembaga alternatif ya. Betul. Nah, inilah yang menjadi targetnya Padahal OJK. kan mengikat, Pak. Itu. Nah, ini menarik. Ya, Ini kan mengikat harusnya. ya, Iya ini kan semacam tadi yang disampaikan bahwa OJK melakukan pengawasan terhadap LAPS. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi LAPS, OJK turut membantu. Iya. Nah, salah satunya kendala tadi. Pelaku jasa keuangan, tanda kutip, kadang enggan mengikuti maunya konsumen. Padahal enak loh, mudah loh, dan membantu loh itu. Nah, makanya kami sudah mengeluarkan surat imbauan. Surat imbauan kepada seluruh asosiasi dan kepada beberapa pelaku jasa keuangan bahwa yang tadi disampaikan bahwa di dalam ketentuan kita di POJK 18 tahun 2018 bahwa pilihan penyelesaian sengketa baik yang di dalam perjanjian baku maupun itu ada di konsumen. Jadi kalau haknya di konsumen. Wah, itu menarik. Jadi kalau konsumen memilih di LAPS, ya ikuti dong. Ikuti. Nah, karena gini Pak, kalau misalnya kayak gitu tadi, penyedia jasa keuangannya nggak mau, mintanya di pengadilan, udah kasihan konsumennya kan. Betul. Belum, jangankan masuk pengadilan Pak, Iya. dengar kata pengadilan dia udah Ya udah takut Betul. ya. Makanya di sini di satu sisi lain di LAPS ini juga harus bisa memenuhi ekspektasi itu. Jadi kita harus bisa memberikan mediator yang mampu untuk itu. Jadi kita terhadap proses mediasi itu mediatornya kita nilai. Kita bikin survei apakah netral atau tidak. Ada. Kemudian ada dia uji paham. kelayakannya lah ya Pak. Ada uji kompetensi dan uji kelayakannya. Betul. Kalau dia nggak netral ya ini kita harus kita harus edukasi juga mereka. Tetapi mediator yang ada di LAPS itu adalah mediator yang semuanya udah certified. Certified. Iya. Jadi kita nggak menerima mediator yang siapa gitu langsung masuk gitu enggak. Jadi harus sertifikasi ada dari lembaga pelatihan mediator yang memang sudah sertifikat dari Mahkamah Agung, itu baru kita terima. Wah, ini tadi penjelasannya menarik sekali dan sangat berpihak pada konsumen, Pak Tri dan Pak Himawan. Ya, semoga ya tontonan ini bisa menjadi kanal informasi untuk mempermudah orang jika menemui masalah seperti ini, supaya satu masalahnya bisa terselesaikan, tahu akar masalahnya apa, dan tidak membawa implikasi yang sangat negatif pada kehidupan manusia. Betul. Karena bapak-bapak tahu sendiri ya, kadang-kadang orang kalau punya masalah keuangan, lalu entah rumahnya hilang, entah diburu-buru banyak pihak, belum nanti debt collector datang lah, stres, nanti stres punya implikasi ke yang lain ya. Ada banyak kasus bahkan yang sampai bunuh diri Pak ya. Ya, jadi ini saya kira ini lembaga yang luar biasa. Insyaallah ya. Semoga dengan tontonan ini banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang terbantu, dan sepertinya ini nggak terlalu susah karena lewat aplikasi, lewat website Pak ya.
Dan kalau nanti mediasi susah ngomongnya apa, datang saja ke kantor OJK, akan dibantu. Betul. Iya kan, dengan senang hati akan dibantu. Dan tadi dari hasil obrolan kita ini, kita firm bahwa OJK itu sangat mencoba membela konsumen. Iya. Karena dengan membela konsumen akan merasa nyaman dan industri keuangannya akan bisa bertumbuh kira-kira. Iya, gitu, betul. Pak. Oke, sudah 1 jam lebih Pak. Kalau ada tambahan, Pak Tri, monggo. Ya, mungkin saya juga menyampaikan ya, memang masyarakat selain tadi yang selain penggunaan produk dan layanan sektor jasa keuangan, itu sebelumnya memang kalau kita sering sampaikan kepada konsumen, itu asal mulanya karena tidak bijak dalam mengelola keuangan. Jadi misalnya katakanlah udah tahu penghasilannya 5 juta. 5 gitu juta, ya. tapi pengeluarannya lebih dari itu. Dari itu. Itu yang disebut tidak bijak dalam mengelola keuangan. Atau keinginannya terlalu muluk-muluk. Kuwate itu sepeda motor dulu ya. Terus pengen supaya aku dana naik mobil. Itu yang disebut istilahnya harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, itu penting sekali. Ya. Ya. Kalau misalnya butuh transportasi, ya lihat dulu kemampuannya berapa. Kalau bisa sepeda ya sepeda dulu, jangan motor. Beli mobil kalau bisa ya second dulu gitu ya. Gitu. Kalau misalnya itu ya yang harganya yang agak miring-miring dikit gitu dan segala macam. Itu asal mula. Asal mula itu akal sih Pak memang. Nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Betul. Itu ilmu ekonomi dasar tapi ya memang begitulah yang terjadi. Yang kalau misalnya sekarang orang milenial. Iya. Gajinya sekecil. Gajinya terus minum kopi di tempat yang gajinya 6 juta, healingnya di India Pak. iPhone-nya iPhone 14. iPhone 14. Nah, itu dan nyicil. Itu salah satu tidak bijak dalam mengelola keuangan. Nah, kemudian itu tadi. Kalau misalnya lari kepada pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan, itu ingat 2L. 2L. Apa Pak? Legal, logis. Legal dan logis teman-teman. Penting. Jadi ya. legal, cek saja. Alah pakai HP bisa kok Pak ya. Bisa. Lembaga keuangannya resmi nggak? Legal nggak? Iya. Produknya, layanannya legal nggak? Iya. Nah, kalau enggak, jangan dibeli. Betul. Terus logis. Oh, mana ada sekarang sektor jasa keuangan ininya 20%. Nah, enggak usah 20%, Pak. 10% aja udah enggak masuk akal gitu. Itu harus dicurigai. Kalau perlu laporkan ke OJK. Setuju. Nah, itu lebih penting. Jadi OJK itu juga proaktif loh, siap menerima. Betul Pak. Ini ada nih jasa keuangan yang kayaknya bahaya nih Pak gitu. Makanya boleh kan Pak ya? Boleh Pak. Di APPK itu ada 3 layanan. Iya. Pemberian informasi, penerimaan informasi, sama pengaduan tadi. Maaf Pak, pemberian informasi itu informasi dari konsumen atau dari OJK? Bisa dari dua-duanya. Kalau pemberian berarti konsumen memberikan ke informasi OJK. ke OJK. Okay. Misalnya ini Pak ada yang melakukan fraud. Nah, kita tampung, kita periksa. Ada yang menerima informasi ya tadi. Betul. Kita kasih tahu. Ada yang nanya, "Pak, ini lembaga legal atau enggak?" Nah, kita kasih. Kita lihat daftarnya terus kita kasih. Oh, legal. Oke, jadi disitulah makna dari pemberian dan penerimaan informasi. Lalu pengaduan. Betul. Dan pengaduan. Ya. Jadi itu 3 hal itu yang kita kelola. Jadi kembali lagi, memang kalau di TV kita tidak mampu menjangkau seluruhnya. Betul. Karena 280 juta. Nah, itu 17.000 kepulauan. Harus kita hanya memberikan semacam clue-cluenya saja. Tips and triknya saja. Tapi
itu kembali kepada diri masing-masing. Ya. Ya, ini saya minta tolong ke Mas Putut, terus Teman-teman, Pak Himawan, teman-teman yang lain untuk turut membantu. Ini sudah tahu, terus membantu. Hati-hati, nggak semua orang baik. Betul. Nah, Itu orang penting, teman-teman. pasti mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dan sekali kita kena masalah itu, waktu untuk menyelesaikannya, Iya. menghabiskan energi, Energi. dan recovery-nya lama. Lemah. Gitu ya. Ya. Itu yang itu. Contoh juga kita selalu meminta untuk berhati-hati. Misalnya seperti jangan yang ada kode APK gitu. Nah, itu kan berbahaya itu APK yang Iya. sering dikirim melalui email WA. atau Iya, WA. atau WA, betul. Sekarang ada mode baru tuh. Dia bilang bahwa Pak, ini saya punya gambar Bapak sedang selingkuh. Nah, itu istrinya langsung panas set gitu kan. Dibuka. Aduh. Langsung blank. Iya. Itu bisa dihack gitu, ambil semua ininya. Ya. Phishing ya. Phishing, di phishing. Nah, itu cara-cara mereka pasti lebih kreatif. Iya. Nah, kita harus lebih kreatif juga untuk membantu masyarakat yang mungkin tidak menyadari hal itu. Iya. Dan bagi teman-teman begini ya, saya kira Pak Tri ya, OJK sudah berusaha semaksimal mungkin membantu ya. Kita ini warga negara juga harus lebih proaktif. Betul. Setidaknya kalau menurut saya keluarga, Iya, betul. bapak ibunya dididik dalam tanda kutip, dikasih informasi yang kadang banyak Pak yang usia 60-70 tahun korbannya gitu. Saudara-saudaranya dikasih tahu ya, pendidikan di lingkaran keluarga ini tentang awareness ini tadi. Hati-hati loh. Nggak semua orang itu baik loh. Hati-hati kalau ada link kayak gini loh, hati-hati gitu. Iya. Lalu yang kedua peer group ya, teman sekantor, Iya, apa. Karena satu Teman orang kena, main. yang lain bisa juga kena. Betul. Oh, kalau ada Iya. silakan tambahan Pak. Kalau dari yang saya pertama itu bahasanya kami mengharapkan POJK ya tidak menolak. Ya. Jadi kalau kami berikan konfirmasi itu tidak menolak dan mereka willing untuk mengikuti konsumen menyelesaikan di kami karena kami punya juga harus menyediakan mediator yang capable, kemudian kita monitor netralitasnya ya. Nah oleh karena itu sebetulnya kalau dari sisi konsumen 3D itu tadi nasabah itu pengen didengarkan keluhannya dengan baik, kemudian dilayani dengan empati. Iya Pak. Yang Orang punya masalah Pak. Iya. Kadang-kadang kalau kita nggak sabar kan juga jadi rame kan. Yang ketiga adalah diberikan ada solusi yang memadai bagi mereka. Solusi yang memadai itu bukan berarti kalau dia minta A harus dipenuhi, enggak, tapi juga diberikan sosialisasi atau edukasi. Kalau kasusnya begini Bapak nggak bisa diganti. Kalau kasusnya begini kemungkinan bisa diganti. Nah, ini loh setidaknya tahu ini loh Pak. Kekeliruan Bapak itu ada. Betul ya. Nah di situ sebenarnya proses edukasi, literasi. Jadi edukasi sekaligus meningkatkan literasi bagi mereka. Iya. Itu yang kita lakukan. Saya kira itu. Baik Pak Himawan dan Pak Tri, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Ini semoga menjadi tontonan yang berguna dan penting sekali. Amin, amin. Sekali lagi buat teman-teman ya, ini bukan barang sepele. Korban sudah banyak. Betul. Ya, ini ada lembaga yang sudah sangat, saya kira luar biasa juga mencoba mengatasi persoalan ini dengan cepat, ya, dengan adil, dengan empati tadi ya. Nah, kita harus aware terhadap persoalan itu satu, supaya tidak kena ke diri kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Setidaknya itu aja dulu. Iya, betul. Tapi kalau itu terjadi secara kolektif ya Pak, korbannya makin banyak. Ini yang dikorbankan apa sih Pak? Yaitu jalannya pembangunan kita Pak. Ya, Produktivitas masyarakatnya. Sistem sektor keuangan. Sektor keuangannya. Stabilitasnya dia terganggu. Ketidakpercayaan kepada sektor Ya, keuangan. itu penting juga. Nah itu big picture-nya seperti itulah kira-kira teman-teman. Saya kira cukup Pak. Terima kasih sudah 1 jam lebih dan sekali lagi informasi Anda berdua ini sangat berguna.
Dan semoga sehat selalu Pak mendengarkan keluhan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semoga mojo.com maju. Sampai ketemu lagi teman-teman dengan tamu-tamu podcast selanjutnya. Ya, makasih. Makasih. Terima kasih.